dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, kelas A3 Ekonomi Pembangunan Universitas Samratulangi dengan anggota sebagai berikut akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus-kasus ketenagakerjaan. Yang pertama, outsourcing. Persoalan yang menyelimuti isu tenaga ahli daya atau outsourcing seolah tak kunjung usai sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterbitkan Permenaker-Trans Nomor 12 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain masih diprotes kalangan pengusaha khususnya yang bergerak di sektor jasa outsourcing. Sehingga pada tahun 2014, Menaker-Trans berencana membentuk Pokja Outsourcing guna menuntaskan persoalan itu. Yang kedua, pengupahan. Sebuah pemutusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan upah sebagai utang yang membayarnya harus didahulukan dalam kasus kepailitan menjadi salah satu solusi masalah pengupahan. Selama ini, buruh sangat dirugikan dalam kasus kepailitan. Tapi persoalan upah memang begitu kompleks, apalagi berkaitan dengan upah minimum. Buruh meminta pemerintah untuk memperhatikan upah layak bagi buruh yang sudah berkeluarga. Aturan itu diharapkan masuk dalam RPP pengupahan yang masih digodok pemerintah atau Kemenaker. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Isu K3 ikut meramaikan perbincangan publik di bulan ketenagakerjaan pada tahun 2014. Hal ini berkaitan dengan kecelakaan kerja di tambang Big Bosan milik PT Freeport di Papua yang terjadi pada Mei 2013. Pada tahun ini, isu K3 kemungkinan masih layak diperhatikan terutama para pemangku kepentingan. Yang keempat, PHK massal. PHK massal dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Semakin buruk perekonomian, semakin besar peluang perusahaan tutup operasi. Selain PHK massal, PHK dalam skala kecil, apalagi yang bisa dihitung dengan jari bisa terjadi. Pemerintah bahkan menambahkan jumlah pengadilan hubungan industrial. Yang kelima, tenaga kerja Indonesia. Awal 2014, Indonesia dan Arab Saudi membahas masalah perlindungan dan penetapan TKI. Di awal pemerintahan Jokowi JK, Menaker Hanif Dahkiri melakukan inspeksi mendadak ke salah satu tempat penampungan PPTKIs atau PJTKI di Jakarta dengan cara lompat pagar. Akhir tahun 2014, pemerintah berencana membentuk pelayanan satu atap untuk TKI dan KPK pun akhirnya ikut turun tangan menangani masalah TKI di bandara. Yang keenam, penata laksana rumah tangga. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh sudah menagih janji pemerintah untuk meratifikasi Konvensi LO nomor 189 tentang PRT. Pemerintah dituntut serius untuk meratifikasi konvensi itu karena penting dalam rangka memaksimalkan perlindungan terhadap PRT. Sekian presentasi dari kami.